Linda. Salam. Terima kasih Bu Linda atas waktunya. Saya Kak Iko Amalia dari FKIP Universitas Islam Jember ingin melakukan wawancara singkat mengenai peran guru mata pelajaran dalam bimbingan dan konseling di sekolah. Apakah Ibu berkenan? Baik, boleh silakan Mbak Dia. Menurut pandangan Bu Linda sebagai guru mata pelajaran, apa sebenarnya hakikat dari bimbingan dan konseling di sekolah itu? Baik, terima kasih Mbak Lia. Kalau menurut saya pribadi, hakikat dari bimbingan dan konseling itu, jadi BK itu tidak hanya menangani siswa-siswa yang bermasalah saja, tetapi lebih bagaimana guru mata pelajaran itu mendampingi proses belajar siswa dalam mengembangkan potensi yang utuh dan secara optimal. Lalu bagaimana peran guru mata pelajaran dalam mendukung siswa di kelas maupun di luar jam pelajaran? Baik, terima kasih. Tentunya kalau dari guru mata pelajaran sendiri dalam memerankannya itu kita tidak hanya mengajar siswa di kelas saja. Tentunya kita juga harus menciptakan lingkungan belajar yang nyaman kepada siswa agar apa yang kita sampaikan, mata pelajaran yang kita sampaikan itu bisa diterima dengan baik oleh siswanya. Kemudian juga selain lingkungan belajar yang nyaman, tentunya kita juga harus menyiapkan media belajar untuk siswa yang bervariatif agar proses pembelajaran yang kita sampaikan itu tidak membosankan. Selama mengajar ini, masalah apa yang sering Bu Linda temui di sekolah? Kalau saya pribadi, masalah yang sering saya temui di kelas itu pasti beragam ya Mbak Lia, karena di situ kan siswa itu memiliki beragam karakter. Siswa itu ada yang aktif, ada yang pasif, ada yang sedang-sedang aja gitu. Jadi kalau masalah yang sering saya temui itu kadang siswanya itu sulit fokus dalam saya menyampaikan materi. Dia sulit fokus, jarang bisa menerima apa yang saya sampaikan. Ketika sudah siswa mengalami hal tersebut, pasti saya melakukan media pembelajaran yang interaktif, seperti media game pelajaran. Kemudian juga ada yang siswanya itu cenderung lebih ke tidur saja. Itu biasanya kayak saya kasih bimbingan atau motivasi untuk semangat belajarnya, seperti itu Mbak Lia. Bagaimana kolaborasi atau kerjasama yang biasanya Bu Linda lakukan dengan guru BK di sekolah? Baik, kalau untuk kolaborasi dengan guru BK sendiri, saya itu sifatnya terarah ya Mbak Lia. Terarah di sini maksudnya apa yang sering saya temui di kelas itu saya sering lakukan sharing informasi terhadap guru BK dan juga wali kelas dari kelas yang saya ajari gitu. Jadi fungsinya untuk apa? Agar saya tidak merasa sendiri di kelas. Tentunya saya juga perlu bantuan guru BK untuk menyelesaikan masalah-masalah atau problem yang dialami siswa tersebut. Contohnya kalau misalnya siswa tersebut mengalami penurunan prestasi, tentunya tidak hanya dari guru mata pelajaran saja, tapi perlu adanya juga dengan guru BK untuk mengetahui lebih jauh atau sejauh mana siswa ini dalam belajar di rumah seperti itu. Apa harapan Bu Linda untuk meningkatkan sinergi antara guru kelas dan layanan BK di sekolah? Baik, tentunya kalau untuk sinergi dengan guru BK dan mata pelajaran, tentunya saya ingin terus tetap berkembang ya Mbak Lia. Maksudnya di sini berkembang itu jadi dari guru BK-nya ini tidak hanya menangani siswa-siswa yang bermasalah saja, tetapi lebih bagaimana ke pemantauan dari 4 bidang yang ada di BK, seperti layanan yang ada di BK itu kan ada 4 bidang. Utamanya bidang pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Jadi tentunya saya terus berharap kepada guru BK untuk memberikan layanan-layanan terbaik kepada siswa-siswanya. Seperti itu.
Baik, terima kasih Bu Linda atas wawasan dan waktunya. Informasi ini akan sangat bermanfaat untuk laporan dan pemahaman saya mengenai hakikat dan urgensi DK di sekolah. Saya akhiri wawancara hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum adik. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih ya atas waktunya. Boleh perkenalan namanya dan dari kelas berapa? Baik, perkenalkan nama saya Ali Esianti, saya dari kelas 12, saya berasal dari Mangga, Banyuwangi. Kakak di sini mau wawancara sedikit ya. Menurut kamu, ruang BK atau guru BK itu apa sih fungsinya? Apa hanya untuk menangani murid yang nakal saja? Baik, menurut saya ruang BK itu tidak hanya menangani kasus-kasus buat murid-murid yang bermasalah, bisa jadi menjadi pendamping untuk murid yang mau melanjutkan ke jenjang selanjutnya seperti menentukan kampus-kampus pilihan atau jurusan-jurusan yang diminati. Pernah tidak kamu melihat guru mata pelajaran bekerja sama dengan guru BK untuk membantu masalah kamu atau teman kamu? Saya pernah melihat guru BK bekerja sama dengan guru mata pelajaran. Biasanya ketika ada siswa yang nilainya menurun atau ada siswa yang jarang masuk ke kelas. Terima kasih ya untuk jawabannya, Dewi, dan sudah mau membantu kakak untuk melakukan wawancara ini. Saya akhiri wawancara kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.